DPC Pradi Semarang di era digitalisasi dan era transformasi ini akan mempunyai program yang menurut kami adalah tepat bisa kita eksekusi pelaksanaannya. Program sebagaimana dimaksud itu sudah kita selaraskan dan sudah kita diskusikan dengan seluruh stakeholder, baik seluruh anggota DPC maupun tokoh masyarakat, akademisi, dan juga pejabat publik. Yang pertama itu adalah program Mengabdi dengan Karya Nyata, membahagiakan anggota DPC Pradi Semarang. Nah, program ini awal pertama kali muncul setelah kami mendapat masukan dari salah satu tokoh di bidang pendidikan, yaitu Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Jos Johan Utama. Beliau menyampaikan bahwa inna a'malu biniatmu, apa yang harus dilakukan untuk menjadi ketua DPC Pradi. Maka yang pertama harus dilakukan, tolong bahagiakan anggota dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, programnya adalah meningkatkan kualitas profesionalisme advokat dengan melalui kegiatan pelatihan, upgrading skill dan lain sebagainya. Karena era perkembangan zaman ini sedemikian luar biasa, sehingga dibutuhkan kemampuan alih teknologi yang cepat dari sisi keilmuannya, dari kita, dari para senior kepada advokat-advokat muda. Berikutnya yang ketiga, ada kemampuan kita untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dengan menyampaikan informasi keuangan DPC Pradi Semarang secara periodik. Ini setiap anggota punya kewenangan, mempunyai hak untuk mempertanyakan itu. Nah, di program DPC Pradi Semarang kita sudah mengemas dengan era teknologinya untuk bisa diupdate setiap saat oleh seluruh anggota DPC Pradi Semarang. Program berikutnya yaitu memberikan ruang bagi anggota DPC Pradi Semarang dalam berkarya dan berinovasi di era digital dengan menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi melalui ruang digital DPC Pradi Semarang. Jadi di kantor kami nanti di lantai 3 sudah kita siapkan khusus ruang podcast digitalisasi yang digunakan buat seluruh anggota DPC Pradi Semarang. Berikutnya adalah program mengoptimalisasi kinerja pengurus di semua bidang demi mewujudkan teamwork yang baik dan kuat. Hal ini sudah kita mulai dengan hari ini. Kita sudah melaksanakan rapat pleno, di mana dalam forum rapat pleno ini kita menyamakan persepsi terkait 13 bidang yang akan memberikan program kerjanya untuk kita laporkan kepada program acara Rakernas DPN Pradi nantinya di Batam. Berikutnya, program kita yang tidak kalah menariknya adalah memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggota DPC Pradi Semarang. Jadi seluruh anggota DPC Pradi Semarang yang terregister sekitar 1.000 orang kurang lebihnya, dan yang akan meregistrasi ulang itu sekitar 400 orang, sekitar sejumlah 1.000, totalnya 1.400 siap untuk berkolaborasi bersama dengan kepengurusan kita untuk sama-sama memajukan organisasi dan mengoptimalkan organisasi dalam melakukan pembelaan anggota apabila mereka tersangkut dengan permasalahan hukum. Berikutnya adalah meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan instansi terkait. Ini penting sekali. Bagaimanapun kita adalah bagian dari APH. Pada saat kita sebagai APH melihat APH lain melakukan tindakan yang sewenang-wenang kepada anggota kita, disinilah organisasi akan muncul untuk memperjuangkan kepentingan anggota. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya juga bahwa program DPC Pradi Semarang berkewajiban untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat melalui program yang akan dikemas oleh PBH DPC Pradi Semarang. Ini sudah berjalan di dalam periode-periode sebelumnya, tinggal kita maksimalkan di dalam teknis pelaksanaannya. Yang berikutnya, program kita adalah mempererat komunikasi dengan organisasi pendiri Pradi. Kita paham bahwa Pradi itu berangkat dari berbagai organisasi yang multibar, kemudian lahirlah Undang-Undang 18 tahun 2003 menjadi sebuah undang-undang yang fokus menegaskan bahwa hanya ada satu wadah tunggal, yaitu Pradi. Maka kita dari DPC Pradi Semarang komitmen untuk mengeksekusi program DPN Pradi, bahwa Pradi tetap mengangkat program single buy. Itu beberapa program dari DPC Pradi Semarang,
dan insya Allah semuanya bisa tereksekusi ke depan. Dan kita mohon kepada seluruh rekan-rekan anggota yang ada di DPC Pradi Semarang, baik mereka dalam kapasitas masuk di struktur kepengurusan maupun tidak, kita akan bersama-sama sengkuyung bersama melancarkan program DPC ini supaya nanti bisa sampai kepada pelaksanaan eksekusinya. Demikian dari DPC Pradi Semarang, terima kasih.